Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,19% ke angka 7.255. Dan di video ini sebuah analisa satu emiten dan cara pergerakan saat ini masih uptrend dan laba bersih semester satunya masih melesat 100% lebih. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Jasa Marga. Saham Jasa Marga bisa kita lihat hari ini berhasil rebound naik 4% lebih ke harga 5.550. Ini bisa kita lihat di grafik. Secara teknikal saat ini JSMR masih oke. Sebelumnya sempat turun bawah garis EMA 150 tapi satu bisa bangkit naik di atas garis EMA 50 150 kembali. Setelah bersih naik bisa kita lihat JSMR terus naik. Saat ini mencoba kembali untuk break resisten di 5.500. Sebelumnya mencoba break gagal, sempat hari Selasa kemarin turun mengatas garis EMA 50 tapi saat ini masih bisa rebound dengan candle yang lumayan solid. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa laba bersih JSMR masih melesat 100% lebih. Dan dari data broker summary, jika kita lihat walaupun hari ini naik lumayan tinggi 4% lebih, ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing jika kita lihat hari memang masih masuk akumulasi. Tapi dalam beberapa minggu terakhir jika kita lihat JSMR asing masih keluar. Jadi dari data yang kita dapat, secara teknikal JSMR memang masih oke, tapi ingat resisten di 5.500 belum terkonfirmasi break walaupun hari ini naik 4% lebih. Apalagi kenaikan hari ini belum ada akumulasi. Jadi jika terpantau JSMR minggu ini mencoba naik atau break resisten masih gagal, maka cara pergerakan untuk tren jangka pendek saya lihat JSMR masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju support di garis EMA 50 atau 5.200. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Tunggu konfirmasi berhasil break 5.500 baru teman-teman ikut entry dengan target jangka pendek di 5.700 sampai 5.800. Tapi jika terpantau mencoba break masih gagal, paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Tapi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini JSMA masih layak untuk di hold karena saat ini masih ada dua support EMA, yaitu pertama di EMA 50 dan bawahnya masih ada EMA 150 yang tepat di 5.000 yang masih lumayan kuat untuk menjaga penurunan dari saham JSMR. Selanjutnya saya akan coba analisa saham JPFA. JPFA bisa kita lihat kemarin sempat turun lumayan dalam mengetes atau menuju support di EMA 50 di sekitar 1.505. Hari ini JPFA berhasil naik kembali, naik 6% lebih ke 1.640. Jadi secara teknikal JPFA masih oke walaupun dalam beberapa hari terakhir melemah karena masih gagal melewati resisten 1.700. Jadi bisa kita lihat sebelum juga JPFA mencoba break 1.470 masih gagal, turun kembali ke support EMA 50 masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, JPFA masih layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang kemarin sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat itu masih bisa di hold. Dan jika kita lihat untuk JPFA dari broker summary, jika kita perhatikan asing masih masuk akumulasi. Jadi sampai saat ini walaupun kemarin ada penurunan 7% lebih, asing terpantau masih terus masuk. Hari ini di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga JPFA saya lihat masih berpotensi untuk kembali naik mengetes 1.700. Jadi menarik apabila JPFA berhasil break 1.700, maka JPFA masih akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di 1.800. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham JPFA, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 1.600 sampai 1.580 apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry. Jadi tunggu JPFA terkoreksi kembali ke target harga ini. Apabila setelah mengetes target harga ini JPFA masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Karena saat ini sudah dekat dengan 1.700, apabila JPFA minggu ini kembali naik mengetes 1.700 masih gagal break, tetap masih ada potensi untuk kembali menuju garis EMA 50. Sekarang kita lihat saham Cepin. Saham Cepin hari ini juga memang bergerak naik, tapi secara teknikal Cepin tidak se-oke JPFA, kenaikan hari ini juga tidak setinggi JPFA. Jadi bisa kita lihat Cepin sebelumnya mencoba melewati 5.500 sampai 5.600, gagal break. Saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Jadi bisa kita perhatikan beberapa hari terakhir ini Cepin mengetes garis EMA 150 yang saat sekitar 5.150 masih bisa bertahan.
Tapi hari ini bisa kita lihat walaupun candlenya walaupun naik 0,48%, tapi secara candle ini tidak oke. Masih terbentuk candle merah dan masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di sekitar 5250. Jadi apabila terpantau Cepin minggu ini gagal naik di atas garis EMA 50, saya lihat secara pergerakan Cepin masih ada potensi untuk melemah kembali ke garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk Cepin pada kenaikan hari ini, jika kita lihat ini malah ada distribusi. Dan asing, jika kita lihat memang masih masuk terus akumulasi saham Cepin. Jadi untuk Cepin, apabila teman-teman mau entry, paling aman bisa wait and see dulu. Jadi bisa entry apabila Cepin berhasil naik di atas 5250 dan terbentuk candle hijau. Itu akan lebih aman daripada kita coba entry di sekitar garis EMA 150. Karena garis EMA 150 dan garis EMA 50 lumayan dekat. Apabila kita entry di garis EMA 150 dan teman-teman tidak swing, take profit apabila gagal break garis EMA 50, takutnya beberapa kali mengetes garis EMA 50 gagal break, Cepin malah turun di bawah garis EMA 150 dan mulai downtrend. Dengan target penurunan apabila terpantau garis EMA 150 tembus, maka berpotensi menuju support psikologisnya di harga 5000. Jadi paling aman menurut saya adalah buy on breakout apabila biasa naik di atas garis EMA 50. Atau apabila mau coba entry di sekitar garis EMA 150, sebaiknya hanya spekulatif buy. Dan pertimbangkan untuk keluar apabila Cepin gagal bertahan di garis EMA 150. Selanjutnya saya coba analisa saham Pertamina. Bisa kita lihat Pertamina secara pergerakan dalam beberapa minggu ini masih sideways. Jadi sebelumnya bisa kita lihat resisten di 1300 merupakan resisten yang sangat kuat. Beberapa kali mencoba break masih gagal, walaupun candle sempat berada di atas 1300 karena memang ini belum terkonfirmasi break. Setelah gagal break, saham Pertamina selalu turun mengetes garis EMA 150. Dan di sini bisa kita lihat pada bulan Juni malah sempat tembus garis EMA 150 dan turun main dalam. Jadi sempat mendekati harga 1000. Dan jika kita lihat broker summary untuk Pertamina, asing terpantau hari ini masih keluar. 1 minggu terakhir asing mulai keluar. Dan di broker summary kenaikan 2% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Pertamina, candle hari ini memang lumayan solid, tapi tidak begitu bagus karena masih ada shadow ke atas. Dan ingat, sebelumnya juga ini candle sangat solid di sini, berada di atas garis resisten 1300, tapi tetap ini juga ternyata tidak terkonfirmasi break dan melemah. Jadi untuk Pertamina apabila teman-teman sudah bersih dapat di 1250, teman-teman masih bisa hold selama 1300 tidak tembus, jadi bisa jadikan 1300 untuk trail stop dan jadikan target berikutnya sekitar 1350 sampai 1380 target take profit jangka pendek berikutnya. Jadi apabila minggu ini Pertamina mencoba naik tapi mulai melemah kembali, pertimbangkan untuk take profit atau hold saja terus selama Pertamina kuat berada di atas 1300. Tapi jika terpantau data minggu ini Pertamina turun kembali di bawah 1300, hati-hati secara pergerakan. Saya lihat Pertamina masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1250 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1235. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trade stop atau 1250 untuk trade stop apabila teman-teman tidak mau swing atau trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.